excited. I'm looking forward to it. I was already at the game against Brunei. Very fine save from Anando Ari. Striker kita salah satu striker, tapi ya perlu waktu. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Sukacita dirasakan para pendukung Timnas U23 Indonesia setelah SC Heerenveen mengumumkan akan melepas Nathan Choeaon di perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024, Jumat, 26 April 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Babak perempat final menjadi ajang pertaruhan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Kalah berarti gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Alasan Heerenveen izinkan Nathan Choeaon kembali ke Timnas Indonesia U23, ditukar 2 kontainer rempah-rempah kah? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik untuk Timnas Indonesia U23. Nathan Choeaon dipastikan kembali untuk bermain di perempat final Piala Asia U23. Kini, Nathan yang sudah berada di Belanda harus kembali lagi ke Qatar. Pasalnya, pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Heerenveen berhasil. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick dalam keterangannya. Terima kasih Heerenveen telah memberikan izin Nathan ke Qatar sepekan terakhir. Kami berharap yang terbaik di sisa musim, ucap seorang. Momen Shin Tae-yong dilempar telur kembali viral dan ramai diungkit warganet jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Para fans Timnas U23 Indonesia pun beramai-ramai mengomentari akun Instagram SC Heerenveen. Ucapan terima kasih pun ramai dituliskan dan banyak yang ingin mengirim rempah-rempah ke klub asal Belanda tersebut. Abi Imam, mau rempah apa nih? Fauzan 9. Thank you Heerenveen official for giving Nathan Choeaon permission to play at AFC U23. I hope your team is always successful in winning this year. Erick Thohir pastikan Nathan Choeaon gabung Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir memastikan Nathan Choeaon akan bergabung kembali dengan Timnas Indonesia U23. Bek berusia 22 tahun itu bisa bermain di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Nathan Choeaon dikabarkan akan terbang ke Doha, Qatar pada Selasa 23 April malam waktu Belanda. Pemain naturalisasi kelahiran negeri kincir angin itu telah mendapatkan izin dari SC Heerenveen. Nathan Choeaon bukan hanya diberikan lampu hijau oleh SC Heerenveen untuk bermain di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun, sampai turnamen atau perjalanan Timnas Indonesia U23 selesai. Kabar baik datang dari Belanda. Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas Indonesia U23 hingga sisa Piala Asia U23 2024, ujar Erick Thohir. Lobi Erick Thohir dengan begitu, Nathan Choeaon dipastikan dapat tampil membela Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan. Partai babak 8 besar Piala Asia U23 2024 itu bakal berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada Kamis 25 April. Kembalinya Nathan Choeaon ke Timnas Indonesia U23 berkat lobi Erick Thohir dan beberapa pihak. Syukurnya, negosiasi dengan SC Heerenveen berjalan lancar dan cepat. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga melawan Korea Selatan dengan kekuatan yang penuh, imbuh Erick Thohir.
Nathan Choyaon sebelumnya meninggalkan timnas Indonesia U23 setelah menghadapi Yordania pada Minggu 21 April. Ia harus pulang ke SC Heerenveen karena hanya diberikan waktu seminggu untuk tampil di Piala Asia U23 2024. SC Heerenveen menyoroti oleh-oleh yang dibawa pemainnya, Nathan Choyaon pasca membela timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Klub kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, itu memuji tinggi penampilan Nathan Choy bersama Garuda Muda. Namun, satu hal yang sangat disorot SC Heerenveen adalah oleh-oleh yang dibawa sang pemain. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu kini terbukti bisa tampil di luar posisi aslinya sebagai fullback kiri. Ya, selama memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Nathan dipercaya pelatih Shin Tae-yong mengisi pos gelandang terutama setelah Ivar Jenner tak bisa bermain akibat kartu merah. Kontra Qatar. Choyaon biasanya berposisi sebagai bek, namun ia ditempatkan sebagai gelandang untuk timnas Indonesia, tulis SC Heerenveen dilansir dari laman resminya, Selasa, 23 April 2024. Ia terbukti layak mendapatkan emas di posisi itu, karena dia memberikan assist untuk satu-satunya gol pertandingan melawan Australia. Di laga kontra Qatar, Nathan Choy tampil sebagai pemain pengganti meski baru bergabung di hari pertandingan pada 15 April lalu. Hasilnya, Garuda Muda kalah 0-2. Sementara di laga kedua grup A, Nathan diturunkan Shin Tae-yong sebagai gelandang menggantikan Ivar Jenner yang absen karena akumulasi kartu. Pada pertandingan yang berlangsung 18 April itu, Nathan tampil penuh. Diberikan mandat sebagai gelandang, sang pemain tak menyia-nyiakan kesempatan dan berhasil menyumbang satu assist untuk gol kemenangan Indonesia yang dicetak Komang Teguh. Setelahnya, Nathan kembali bermain sebagai gelandang saat Indonesia melawan Yordania. Dia tampil penuh dan membantu Garuda Muda mengalahkan lawannya 4-1. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia U23 melangkah ke perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka akan menghadapi Korea Selatan pada Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong bisa bernapas lega soal pengganti Nathan Choyaon untuk hadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Apa PSSI akan menjemput Elkan Bagot untuk pengganti Nathan? Bukan tak mungkin karena PSSI di bawah kendali Erick Thohir semuanya bisa jadi mungkin. Sebuah momen penuh harapan dan tantangan bagi timnas Indonesia U23 menjelang perempat final Piala Asia U23 2024. Meskipun harus melepas Nathan Choyaon yang harus kembali ke SC Heerenveen, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapat suntikan semangat dengan kembali aktifnya Ramadan Sananta. Timnas Indonesia U23, yang mencetak sejarah dengan mencapai perempat final di debutnya di turnamen ini, telah menunjukkan performa yang impresif. Mereka berhasil lolos sebagai runner-up grup A dengan kemenangan signifikan atas Australia dan Yordania. Kini, mereka dihadapkan pada tantangan berat melawan Korea Selatan, salah satu kandidat juara yang diperhitungkan. Kehilangan Nathan Choyaon, yang tampil gemilang di pertandingan sebelumnya, adalah pukulan keras bagi tim. Namun, pelatih Shin Tae-yong tak kehilangan harapan, terlebih dengan kembali aktifnya Ramadan Sananta yang siap mengisi kekosongan dan memberikan dimensi baru dalam strategi tim menjelang. Pertarungan penting melawan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sananta, yang absen di dua laga terakhir karena akumulasi kartu, kembali dengan semangat tinggi untuk membantu tim mencapai target selanjutnya, lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jika Nathan Choyaon tidak bisa membela timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong bakal kehilangan besar. Sang pelatih mesti memutar otak untuk mengutak-atik skema alternatif. Masih ada beberapa pemain yang bisa menggantikan Nathan di lini tengah. Marcelino Ferdinand juga bisa ditarik mundur ke tengah, atau menempatkan Justin Hubner di posisi gelandang. Rekan Shin Tae-yong, PSSI sedang lobi SC Heerenveen untuk Nathan Choyaon kembali lagi ke timnas U23 Indonesia.
Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, membenarkan bahwa Nathan Choyaon sudah meninggalkan skuad Garuda Muda untuk kembali ke Belanda bergabung bersama klubnya SC Heerenveen. Nathan Choyaon berangkat ke Belanda setelah Timnas U23 Indonesia menang atas Yordania dengan skor 4-1 pada laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Minggu, 21 April 2024. Pemain berusia 22 tahun itu harus kembali ke SC Heerenveen sesuai perjanjian yang sudah disepakati dengan PSSI. PSSI dan SC Heerenveen sepakat bahwa Nathan Choyaon hanya membela Timnas U23 Indonesia sampai babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Adapun kini Timnas U23 Indonesia sudah lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, Nathan Choyaon pun harus segera kembali ke klub papan atas Belanda itu. Sebelumnya, pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil Nathan Choyaon untuk membela Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Sayangnya, pemain keturunan itu tidak dilepas oleh SC Heerenveen. Hal tersebut lantaran Nathan Choyaon merupakan pemain pinjaman dari klub asal Inggris, Swansea City. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung melobi manajemen SC Heerenveen untuk bisa melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Hasilnya, SC Heerenveen setuju untuk melepas Nathan Choyaon ke Timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung melobi manajemen SC Heerenveen untuk bisa melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Hasilnya, SC Heerenveen setuju untuk melepas Nathan Choyaon ke Timnas U23 Indonesia. Sesuai jadwal, Timnas U23 Indonesia akan bermain pada Kamis, 25 April 2024. Belum diketahui siapa lawan Timnas U23 Indonesia nanti di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Kemungkinan besar Jepang atau Korea Selatan yang kini sedang bersaing untuk menjadi juara grup B. PSSI saat ini sedang melakukan komunikasi kembali dengan klubnya Nathan Choyaon. Semoga saja bisa bermain di tanggal 25 April nanti. Tunggu saja update-nya ya dan biarkan Coach Shin Tae-yong yang menyampaikan, tutup Nova Arianto. Nathan Choyaon terpaksa tinggalkan Timnas U23, harus kembali ke klub. Apakah PSSI akan lobi ulang, atau datangkan Elkan Bagot? Nathan Choyaon terpaksa meninggalkan Timnas U23 dari Piala Asia U23 di Qatar. Nathan mengkonfirmasi bahwa dirinya harus segera kembali ke klub. Klub Nathan, SC Heerenveen, hanya memberikan izin kepada sang pemain untuk bergabung Timnas U23 di Qatar selama 1 minggu. Adapun Piala Asia U23 tak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga Heerenveen punya hak untuk tidak melepas Nathan. Saya sudah di pesawat kembali ke Belanda. Heerenveen hanya memberikan izin ke Timnas U23 untuk 1 minggu, kata Nathan kepada Kumparan, Senin 22 April pagi. Nathan juga mengatakan bahwa saat ini ia tengah berupaya mendapatkan izin klub untuk berlaga di perempat final Piala Asia U23. Pada Minggu 21 April malam WIB, kami sedang berusaha mendapatkan izin klub untuk melepas saya kembali dan bermain di pertandingan perempat final Piala Asia U23. Indonesia finish sebagai runner-up grup A Piala Asia U23 dan lolos perempat final. Garuda Muda mengumpulkan 6 poin dari hasil sekali kalah dan 2 kali menang. Semoga PSSI melobi ulang klubnya Nathan, dan bahkan bagusnya datangkan Elkan Bagot. Timnas Indonesia bungkam Yordania harus mengakui kemenangan Timnas U23 Indonesia dengan skor 1-4 pada hasil Piala Asia U23 2024 matchday ketiga grup A, Minggu, 22 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bintang kemenangan Timnas U23 Indonesia pantas disematkan kepada Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Marcelino Ferdinand sukses memborong 2 gol Timnas U23 Indonesia ke gawang Yordania. Adapun Witan Sulaiman mencetak 1 gol dan 1 assist dalam laga ini. Sementara 1 gol Timnas U23 Indonesia dicetak oleh Komang Teguh. Dengan hasil ini, Timnas U23 Indonesia sukses mengunci posisi runner-up grup A Piala Asia U23 Indonesia.
Berbekal torehan 6 poin, Timnas U23 Indonesia menemani Qatar selaku juara grup A lolos ke babak 8 besar, atau perempat final. Nantinya pada babak perempat final Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan pemenang laga Jepang versus Korea Selatan. Jalannya pertandingan. Timnas U23 Indonesia langsung tampil menyerang sejak kick-off pertandingan dimulai. Buktinya Timnas U23 Indonesia hampir mencetak gol pada menit ketiga. Serangan Timnas U23 Indonesia diinisiasi oleh Witan Sulaiman yang merangsek ke pertahanan Yordania. Witan Sulaiman lantas mengirimkan umpan matang yang berhasil diterima oleh Rafael Struijk. Berada di depan gawang Yordania, Rafael Struijk melepaskan tendangan yang masih bisa ditepis kiper lawan. Komang Teguh membawa Timnas U23 Indonesia unggul 1-4 berkat gol sundulannya. Gol Komang Teguh sekaligus menutup kemenangan Timnas U23 Indonesia di hadapan Yordania. Indonesia segel tiket 8 besar Piala AFC U23 untuk pertama kali. Nama Jai Idzes tidak ada dalam daftar 28 pemain Timnas Indonesia U23 yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti Piala Asia U23 2024 pada awal yang lalu, padahal, Jai Idzes masih berusia 23 tahun dan secara performa sangat luar biasa bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andaikan Jai Idzes dilepas oleh klubnya, tak ayal Indonesia bakalan garang, saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret lalu, Jai Idzes tampil sebagai starter dan sukses menciptakan gol di pertandingan kedua. Shin Tae-yong pun mengaku sangat puas dengan penampilan pemain kelahiran Mierlo, Belanda tersebut. Jika Idzes bisa memperkuat Garuda Muda, akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa khususnya di lini belakang. PSSI menargetkan kepada Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Jika lolos semifinal Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia selangkah lagi menembus putaran final Olimpiade Paris 2024.